Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, segenap warga jemaat GPI Papua yang diberkati Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita di minggu pagi ini. Ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Elizabeth Paliama SSI. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Demikianlah introitus kita di saat ini. Bagi Yesus semuanya
Jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, serta berbalik dari mengikut Allah kami. Kami merencanakan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam kata-kata. Oleh karena itu kami mohon ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Dengarlah saudara-saudara, berita anugerah pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita satukan kerinduan kita di dalam menyambut amanat hidup baru. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada kami ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepada kami, bahwa kami berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah kami, sebab Engkaulah Allah penyelamat kami. Dengarlah amanat hidup baru. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita.
Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa dalam bentuk menyanyikan PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Amin. Jemaat, pembacaan Alkitab di pagi ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-39 dengan 2 perikop. Perikop yang pertama, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Ayat yang ke-24, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritahukanlah itu dari atas atap rumahmu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh
ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Perikop yang kedua, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Ayat yang ke-34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian pembacaan Alkitab di pagi ini. Alangkah berbahagianya orang-orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang komitmen, maka komitmen secara sederhana itu bisa diartikan sebagai sebuah tekad. Sebuah tekad yang kuat. Dan komitmen itu sangatlah penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, komitmen itu dibutuhkan dalam semua bidang kehidupan. Misalnya Bapak Ibu, kalau kita ada dalam dunia kerja kita, orang yang berkomitmen dalam pekerjaannya, maka pasti dia akan melakukan yang terbaik untuk pekerjaan tersebut. Dan sudah pasti juga dia akan menyelesaikan tugas tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Orang yang bekerja dengan komitmen, dengan sendirinya dia akan bersungguh-sungguh untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Begitu pula dalam kehidupan berumah tangga atau dalam kehidupan sebuah pernikahan. Pasangan suami dan istri yang berkomitmen, mereka akan berusaha untuk menjaga janji pernikahan mereka, sehingga ketika diperhadapkan dengan tantangan dalam pernikahan tersebut, maka mereka berusaha menghindar peluang sekecil apapun itu untuk kemudian tidak melukai hati pasangannya. Itulah komitmen dalam pernikahan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, termasuk juga dalam pelayanan yang kita lakukan di gereja. Para pelayan Tuhan, mereka akan terlihat berbeda ketika
mereka melayani dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita di saat ini Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Pembacaan ini akan menuntun kita untuk mari coba kita memahami tema kita di minggu ini, yaitu komitmen mengikut Yesus. Bapak Ibu, Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 39. Kalau Bapak Ibu baca pasal 10 kitab Matius, maka Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39 ini merupakan kelanjutan dari pengutusan ke-12 murid Tuhan Yesus. Selanjutnya itu juga berlanjut dengan diberikannya nasihat, diberikannya pesan-pesan pengutusan dari Tuhan Yesus sendiri. Pada ayatnya yang ke-24 ayat 33 pembacaan kita yang pertama, Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya sebagai persiapan sebelum mereka pergi untuk melaksanakan tugas pengutusan tersebut. Sebelum para murid pergi melakukan tugas pengutusan tersebut, Yesus merasa perlu untuk menguatkan hati para murid pada saat itu. Yesus mengatakan bahwa ia akan menyertai para murid pada saat menjalankan tugas pengutusan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca pada ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-25, janji penyertaan Tuhan itu Yesus katakan sebagai guru para muridnya, dia tidak akan lebih daripada gurunya, atau seorang hamba tidak akan lebih dari tuannya. Artinya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekalipun para muridnya mengalami tantangan, sekalipun para murid akan mengalami hambatan dalam pelayanannya, sesungguhnya Yesus mengatakan tantangan tersebut tidaklah lebih berat daripada yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayatnya yang ke-28, di situ Yesus katakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Sebenarnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus mau mengingatkan para murid agar dalam pelayanannya para murid tidaklah perlu gentar ketika diperhadapkan dengan tantangan. Para murid tidaklah perlu takut dengan para pelawan Kristus, atau mereka tidak perlu takut terhadap orang-orang yang menolak Kristus sebagai juru selamat. Atau sebenarnya Tuhan Yesus juga ingin mengatakan, janganlah takut terhadap kuasa iblis sekalipun. Meskipun Bapak Ibu mereka mampu untuk membunuh para murid, tapi yang sebenarnya mati itu hanyalah tubuh, jiwa dan roh mereka adalah milik Tuhan. Selanjutnya Yesus mengingatkan mereka untuk mari lebih takut hanya kepada Tuhan, karena Tuhan Dia berkuasa membinasakan jiwa dan tubuh, dan neraka adalah tempat bagi orang-orang yang menentang Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya jaminan penyertaan yang bisa kita lihat juga pada ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Pada ayat ini Yesus memberikan ilustrasi tentang burung pipit yang harganya murah, tetapi tetap dipelihara oleh Allah.
Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kepada burung pipit itu tanpa sepengetahuan, tanpa seizin Allah. Itu berarti apalagi kehidupan kita manusia yang adalah ciptaan Tuhan yang sungguh-sungguh amat baik. Dan kita manusia adalah mandataris Allah di dunia ini yang jauh lebih berharga dibanding burung pipit itu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, begitu berharganya manusia di hadapan Allah sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk kemudian takut dalam melakukan mandat Allah, yaitu menyampaikan kebenaran firman Allah. Karena janji penyertaannya akan senantiasa menyertai kehidupan para murid. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya pada ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Setelah Yesus menjanjikan penyertaannya bagi kehidupan para murid, pada ayat 34 sampai dengan 39, ini merupakan nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid pada saat itu, di mana para murid ditegaskan kembali. Allah Yesus Kristus mengingatkan mereka bahwa konsekuensi untuk jadi pengikut Yesus itu tidaklah mudah. Kalau kita baca tadi pada ayatnya yang ke-35, di situ dikatakan mereka akan terpisah dengan keluarga mereka sendiri. Mereka bisa terpisah dari ayah mereka, mereka bisa terpisah dari ibu, dari anak, dari menantu, dan juga dari mertua mereka. Kondisi ini Bapak Ibu mungkin konsekuensi yang sangat berat bakal diterima oleh para murid ketika mereka mengikut Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada zaman kehidupan orang Yahudi, hubungan kekeluargaan itu sangatlah dijunjung tinggi. Keberadaan keluarga itu merupakan salah satu identitas, merupakan salah satu jati diri orang Yahudi yang dengan sendirinya itu juga berpengaruh pada status sosial, berhubungan dengan hubungan sosial mereka di tengah-tengah masyarakat. Dan hubungan kekerabatan atau hubungan kekeluargaan ini berakar kuat dan tidak bisa untuk dilepaskan. Dan bagi orang Yahudi, hidup berpisah dari keluarga itu berarti memutuskan hubungan persaudaraan. Dan itu juga berarti ada dalam pengasingan. Pengasingan itu sama dengan penderitaan. Kalau mereka sudah terputus dari kehidupan keluarga, yang ada adalah mereka hidup dalam keterasingan. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berat. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini bukan maksud Yesus agar kemudian orang-orang Yahudi kemudian tidak lagi menghormati orang tua mereka. Bukan maksud Yesus untuk juga mengatakan bahwa mereka tidak perlu lagi untuk mengasihi saudara mereka atau keluarga mereka. Tapi sebenarnya disinilah Yesus kemudian dia mau buka pikiran para murid pada saat itu. Yesus mau katakan, kalau hubungan kekeluargaan, kalau hubungan kekerabatan itu sangatlah dihormati, sangatlah dijunjung tinggi dalam kehidupan mereka, maka Yesus mau mengatakan hal mengikut Yesus adalah lebih tinggi dari semua itu. Seperti itulah yang ingin disampaikan Yesus kepada para murid manakala mereka serius atau berkomitmen mengikut Dia. Mengikut Yesus, ternyata risiko yang harus diambil adalah
rela untuk kemudian melepaskan keterikatan yang lama yang membuat kita nyaman, dan selanjutnya kemudian mengikatkan diri hanya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus menambahkan, kalau kita baca ayat 37, hal layak atau tidaknya seseorang menjadi pengikut Yesus itu dilihat dari seberapa besar kasih orang itu kepada Tuhan dibandingkan kasih orang itu terhadap orang tuanya. Itu berarti Allah menginginkan agar Allah tetap dinomorsatukan dalam kehidupan kita umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjalani kehidupan kita setiap hari, maka firman Tuhan di saat ini mau mengingatkan kita kembali. Yang pertama, melalui pembacaan di saat ini, sebenarnya Tuhan ingin menggugah komitmen kita sebagai pengikutnya. Bagaimana kasih kita kepada Allah? Apakah kasih kita kepadanya sudah seutuhnya? Apakah kita sudah menempatkan Tuhan di atas segala-galanya? Ataukah sebaliknya? Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan di saat ini mau menegaskan bagi kita semua, menjadi pengikut Yesus ternyata diperlukan komitmen yang sungguh, diperlukan pengorbanan yang besar. Realita menunjukkan bagi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari dan saya, pengalaman sering menunjukkan kepada kita bagaimana kita sebagai orang Kristen kerap kali kita menyatakan kesungguhan kita, kerap kali kita katakan komitmen kita mengikut Dia, tetapi ketika kita ada dalam kondisi-kondisi yang baik, komitmen itu dia bertumbuh dengan subur. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan tantangan dan persoalan dalam perjalanan kehidupan kita, komitmen kita untuk terus ikut Dia perlahan-lahan pun mulai jadi kendor akibat terlalu banyak masalah dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, dalam hidup ini tidak semua orang memberikan respon yang benar terhadap komitmen pelayanannya. Ada orang yang memang dia betul-betul taat, ada orang yang memang dia betul-betul setia terhadap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan untuknya. Tetapi tidak dipungkiri juga ada orang yang setengah-setengah, dalam artian kalau mood lagi bagus maka komitmen pelayanan itu dijalankan dengan baik. Tapi kalau mood lagi tidak bagus, maka komitmen pelayanan itu pun sulit untuk dilakukan. Bahkan juga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada orang yang buat komitmen dengan Tuhan Yesus, tetapi dalam tindakan pelayanan yang ia lakukan, ia juga malas tahu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, meskipun demikian, apapun resikonya, taat dan setia pada komitmen yang telah dibuat, itu adalah pilihan yang terbaik. Itu adalah pilihan yang luar biasa. Memang berat ketika kita punya komitmen setia
ikut Tuhan Yesus. Tapi satu hal yang pasti, ketika kita melakukannya dengan sungguh, hidup kita ini jadi berkat bagi banyak orang. Kita jadi berkat untuk orang lain. Bahkan kehidupan kita pun, keluarga kita pun diberkati oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal kedua yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan ini bagi kita semua. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kita semua bahwa komitmen yang kuat, kesungguhan kita ikut Yesus itu tercermin dalam hidup orang percaya yang diwarnai dengan semangat mengasihi atau menghidupkan orang lain. Komitmen itu dia bukan hanya sesuatu yang kita pikirkan di kepala kita, tapi komitmen itu kita tindak lanjuti dalam kehidupan kita setiap hari, mengasihi dan menghidupkan orang lain. Itu berarti dalam segala aspek kehidupan, dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya, marilah tetap menampilkan hidup yang mengasihi. Marilah tetap menampilkan hidup yang menghidupkan orang lain di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, di mana gereja-gereja mulai kembali dibuka, itu juga berarti komitmen kita terhadap Allah, komitmen kita ikut Dia, itu kita tunjukkan lewat sikap kita yang tetap mematuhi aturan kesehatan yang telah ditetapkan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, yang tadinya sebelum ada COVID-19 ini, biasanya kita masuk gereja tidak perlu pakai masker, tidak perlu cuci tangan, tidak perlu untuk ukur suhu tubuh kita. Tetapi saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, hal-hal yang tidak biasa kita lakukan sebelum COVID-19, maka di tengah pandemi COVID-19 ini harus kita lakukan. Kasih kita sebagai bentuk komitmen mengikut Yesus ditunjukkan bukan hanya kita jaga kesehatan pribadi kita. Ketika kita pakai masker, ketika kita cuci tangan sebelum masuk gereja, diukur suhu tubuh sebelum masuk gereja. Ketika kita melakukannya itu dengan penuh kerelaan hati, kita sudah jaga kesehatan diri kita, tapi juga kita jaga kesehatan orang lain yang beribadah bersama-sama dengan kita. Itu berarti Bapak Ibu, komitmen dan kesungguhan mengikut Yesus harus pula berdampak dalam tindakan-tindakan dan karya yang menghidupkan. Dengan mengikut Yesus, pandangan kita bukan hanya tertuju pada diri kita pribadi, tidak hanya tertuju bagaimana nasib kita sendiri, tetapi kita diajak untuk memandang orang lain dan selanjutnya memikirkan nasib sesama kita secara bersama. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita menjalani akan kehidupan kita di minggu yang baru. Amin. Jemaat disilakan berdiri.
Marilah kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman Athanasius. Dengan hati dan mulut kita berkata demikian. Barang siapa hendak menjadi selamat, pertama ia harus memegang iman yang am. Jikalau seseorang tidak memeliharanya dengan sebulat semurninya, niscaya ia akan binasa. Adapun iman yang am adalah ini, bahwa kita menyembah suatu Allah dalam ketigaan, dan ketigaan dalam kesatuan, tanpa mengaduk oknum, tanpa menceraikan tabiat. Memang oknum Bapa adalah lain, oknum Anak adalah lain, oknum Roh Kudus adalah lain. Akan tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kealahannya satu, kehormatannya sama, kemuliaannya seabadi. Sedemikian Bapa, demikian juga Anak, dan demikian juga Roh Kudus. Bapa adalah tak tercipta, Anak adalah tak tercipta, dan Roh Kudus adalah tak tercipta. Bapa adalah tak berhingga, Anak adalah tak berhingga, dan Roh Kudus adalah tak berhingga. Bapa adalah abadi, Anak adalah abadi, dan Roh Kudus adalah abadi. Meskipun demikian tiada tiga yang abadi, akan tetapi satu. Seperti juga tiada tiga yang tercipta dan yang tak berhingga, tetapi satu yang tak tercipta dan satu yang tak berhingga. Demikian juga Bapa adalah Maha Kuasa, Anak adalah Maha Kuasa, dan Roh Kudus adalah Maha Kuasa. Meskipun demikian tiada tiga Maha Kuasa, tetapi satu Maha Kuasa. Demikian juga Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Meskipun demikian tiada tiga Allah, tetapi satu Allah. Demikian juga Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Meskipun demikian tiada tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan. Seperti kita diperintahkan oleh kebenaran Kristen untuk menyebut tiap oknum tersendiri Allah atau Tuhan, demikian juga kita dilarang oleh iman yang am untuk mengatakan ada tiga Allah atau Tuhan. Bapa tidak dibuat oleh siapapun dan tidak diciptakan dan tidak diperanakan. Anak adalah hanya dari Bapa, tidak dibuat dan tidak diciptakan, akan tetapi diperanakan. Roh Kudus adalah dari Bapa dan Anak, tidak dibuat dan tidak diciptakan, tetapi keluar. Dengan demikian adalah satu Bapa, bukannya tiga Bapa, satu Anak, bukannya tiga Anak, satu Roh Kudus, bukannya tiga Roh Kudus. Dan di dalam Tritunggal tiada yang lebih dahulu atau lebih kemudian, tiada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Akan tetapi ketiga oknum semua seabadi dan semua sama. Hingga di mana-mana tempat, seperti di atas telah dinyatakan, di dalam ketigaan kesatuan, dan dalam kesatuan ketigaan harus disembah. Oleh karena itu, barang siapa hendak menjadi selamat, harus demikian keyakinannya mengenai Tritunggal. Akan tetapi keselamatan yang kekal perlu juga bahwa orang percaya dengan sungguh bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah menjadi manusia. Dengan demikian iman yang benar ialah bahwa kita percaya dan mengakui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah, adalah Allah dan manusia. Ialah Allah dan hakikat Bapa, diperanakan sebelum segala zaman, dan ialah hakikat dari ibunya, lahir di dalam zaman, Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna, dengan jiwa akali dan daging insani, sama dengan Bapa dalam kealahannya, lebih rendah daripada Bapa dalam kemanusiaannya,
Meskipun ialah Allah dan manusia, ia bukanlah dua melainkan satu Kristus. Akan tetapi ialah bukan dengan mengubah kealahannya menjadi daging, melainkan dengan mengenakan kemanusiaannya dalam Allah. Satu sekali-kali bukanlah dengan mengaduk hakikat, melainkan dengan kesatuan oknum. Oleh karena itu, seperti jiwa akali dan daging adalah manusia satu, demikian juga Allah dan manusia adalah satu Kristus, yang telah menderita untuk keselamatan kita, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Pada kedatangannya segala orang akan bangkit dengan badannya, dan mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan. Dan yang telah berbuat baik akan pergi ke hidup yang kekal. Sebaliknya yang telah berbuat jahat akan pergi ke api yang kekal. Inilah iman yang am. Barang siapa tidak memeliharanya dengan setia dan kuat, ia tak menjadi selamat. Saudara-saudara, sebelum kita memberikan tanda kasih lewat persembahan syukur ini, terlebih dahulu dengarkanlah ajakan untuk memberi. Janganlah menghadap Tuhan dengan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Marilah saudara-saudara jemaat, kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Kristus Allah kami, sebagai tanda syukur kepadamu, kami memberikan dari apa yang kami miliki. Berkati persembahan ini, kiranya berkenan bagi perluasan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Amin.
Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari bersama kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang menyapa hadirat kekudusan-Mu di pagi hari yang indah ini. Hari baru, hari yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan di hari ini Tuhan mengingatkan kehidupan kami semua selaku persekutuan orang-orang percaya untuk datang bersama dalam satu persekutuan, beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu, bahkan juga mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus Bapa di dalam kerajaan surga, dalam satu persekutuan anak-anak-Mu yang beribadah saat ini, kami mau berdoa, menyerahkan kehidupan pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat, bahkan sampai dengan pemerintahan yang ada di kampung-kampung sekalipun. Tuhan Yesus Bapa di dalam kerajaan surga, dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka, berikan hikmat-Mu kepada mereka ya Bapa di surga, agar mereka dimampukan melakukan seluruh tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Secara khusus Bapa di surga, di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah kami dalam upaya-upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, Tuhan berkenan memberkati agar semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Bapa di dalam kerajaan surga, bersama di saat ini kami pun berdoa, menyerahkan kehidupan setiap para medis, anak-anak Tuhan yang memberikan diri mereka melayani anak-anak Tuhan yang sakit COVID-19 ini. Tuhan Yesus, hamba taruh kehidupan mereka ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Ketika mereka ada dalam pelayanan mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa di surga. Biarlah dalam perjalanan hidup dan pelayanan yang mereka lakukan, mereka senantiasa tetap ada dalam keadaan sehat. Mereka senantiasa tetap ada dalam keadaan baik ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Bapa di dalam kerajaan surga, kami pun bersama menyatu hati, menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan yang saat ini ada dalam kondisi sakit akibat COVID-19 ini. Tuhan Yesus Bapa di dalam kerajaan surga, mereka punya kerinduan, mereka punya harapan untuk sembuh dari sakit ini ya Bapa di surga. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, upaya-upaya penyembuhan yang dilakukan, makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan berkenan memberkati. Biarlah kesembuhan ilahi yang asalnya daripada-Mu, Tuhan nyatakan bagi kehidupan anak-anak Tuhan yang saat ini menderita sakit COVID-19. Tuhan Yesus Bapa di dalam kerajaan surga, hamba juga berdoa, menyerahkan kehidupan kami semua umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Tetapi juga hamba berdoa, menyerahkan kehidupan umat Tuhan, jemaat GPI Papua, setiap pribadi, setiap keluarga, dengan aktivitas kehidupan yang kami lakukan masing-masing. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, keputusasaan, kecemasan meliputi kehidupan semua anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kami memohon dengan penuh kerendahan hati, biarlah kekuatan iman yang asalnya daripada-Mu, Tuhan tetap nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, agar di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami tetap dapat melakukan aktivitas hidup kami, tetapi juga kami pun tetap terpelihara di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba juga berdoa, menyerahkan kehidupan umat Tuhan dengan berbagai beban-beban pergumulan hidup yang mereka rasakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Pergumulan ekonomi, pergumulan pendidikan anak-anak,
pergumulan rumah tangga, apapun pergumulan umat yang mereka rasakan, kami taruh dalam tangan-Mu ya Bapa di surga. Tetapi juga pergumulan umat Tuhan yang saat ini ada dalam kondisi sakit, baik itu di rumah tetapi juga di rumah sakit. Tuhan Yesus, Engkau angkat beban gumul hidup yang mereka rasakan. Biarlah dengan pertolongan-Mu mereka pun dapat beraktivitas, mereka pun dapat melalui pergumulan hidup mereka dengan senantiasa tetap mengandalkan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba pun berdoa menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan yang berbahagia dengan bertambahnya 1 tahun usia kelahiran, tetapi juga pertambahan 1 tahun usia pernikahan di minggu yang lalu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kehidupan anak-anak Tuhan ini. Biarlah dengan bertambahnya 1 tahun usia, mereka semakin bijaksana dalam hidup ini. Mereka semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan surga, umat Tuhan akan memasuki usbu baru yang Tuhan anugerahkan. Berkatilah kehidupan kami semua. Hari lepas hari yang akan kami masuki masih menjadi teka-teki dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, sehingga setiap hari yang akan kami masuki ada sukacita damai sejahtera yang tetap akan kami nikmati. Tuhan Yesus, Bapa di dalam kerajaan surga, hamba juga berdoa menyerahkan kehidupan semua para pelayan Tuhan yang ada dalam lembaga GPI Papua ini, mulai dari tingkat sinode klasis bahkan sampai dengan jemaat-jemaat terpencil sekalipun. Tuhan berkatilah kehidupan kami para pelayan-Mu, sehingga tugas tanggung jawab kami memberitakan Kristus yang tersalib dapat kami lakukan dengan baik. Hidup kami ini jadi berkat bagi kehidupan umat Tuhan yang kami layani. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan surga, firman-Mu telah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk tidak hanya menjadi anak-anak-Mu yang suka mendengarkan firman Tuhan, tetapi hidup kami ini adalah hidup yang memberlakukan firman-Mu. Hidup kami ini adalah hidup yang jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan surga, hamba juga berdoa menyerahkan kehidupan semua anak-anak Tuhan yang boleh terlibat dalam pelayanan di hari ini. Tuhan Yesus berkati multimedia, kantoria, organis, operator sound system Tuagama, tetapi juga majelis jemaat. Biar seluruh pelayanan yang kami lakukan di saat ini berkenan di hadapan hadirat-Mu, menjadi persembahan yang hidup dan berbau harum. Tetapi juga dalam aktivitas hidup kami hari lepas hari, berkat Tuhan menyertai hidup kami, sehingga hidup kami pun tetap jadi berkat dalam aktivitas hari-hari yang kami lakukan. Tuhan Bapa di dalam kerajaan surga, inilah doa kami, inilah seluruh permohonan kami, inilah ungkapan syukur kami yang kami bawa kepadamu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga, dan bersama kami menyatukan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sejak
Jemaat Tuhan, marilah kita pulang dan menjadi saksi baginya di tempat kita berada. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya.